أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر هذا اليوم يوم العيد جعل الله العود والصعود إلى مرضات الله المحبوب الله أكبر الذي قد أوجب فيه لعباده المؤمنين زكاة الفطر تزكية لنفسه وتمنية لعملها المرغوب الله أكبر الذي جعل يوم عيد الفطر ضيافة لعباده وسرورا لهم بجهاد أنفسهم وقت الصيام المغلوب حل الله الطعام وحرم الضياء وحرم الصيام المسعود الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبشيرا وتنذيرا وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الأمر بالتوبة الصادقة باطنا وظاهرا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الآمر لأمته عن التحافظ قبيحا وزورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kaum muslimin muslimah jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi nan cerah ini, di bawah terik sinar matahari dari ufuk timur pada hari pertama bulan Syawal ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambah lebaran kali ini kita bebas ke sana kemari tanpa khawatir akan mara bahaya. Mari coba kita ingat Idul Fitri kemarin kita dihantui makhluk kecil yang tak kasat mata namun mampu mengguncang dunia, merubah tatanan masyarakat dan negara, yaitu virus COVID-19. Berjabat tangan pun kita tak berani. Dengan istri tercinta pun kita takut-takut. Untuk ingin mudik kita tak mampu. Yang lagi di perantauan begitu lama merantau, ingin mudik bertemu sanak keluarga, ingin bertemu orang tua, harus ditunda karena virus COVID-19. Oleh karenanya pada hari ini kita bebas, kita dibebaskan oleh Allah dari penyakit itu, dari ketakutan virus itu. Kita dibebaskan oleh Allah, kita bebas. Yang pengen mudik silahkan mudik tanpa ada larangan dari siapapun, tanpa ada batas apapun. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, syukur yang tidak hanya di bibir saja. Mari kita syukur dengan ucapan, dengan gerakan, semuanya kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, juga karena musibah virus itu, banyak di antara kita yang kehilangan kerabat sanak saudaranya.
Bahkan banyak yang terpaksa harus berpisah dengan orang tua tercinta, berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya. Mereka semua begitu cepat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya cara Allah jika ingin mengambil sesuatu, hanya dikirimkan virus kecil yang tak kasat mata. Saking kecilnya, semua manusia tak peduli miskin maupun kaya, berpengaruh ataupun tidak, bersembunyi maupun terang-terangan, semuanya tak ada yang lepas. Kita sudah buktikan sendiri, kita saksikan sendiri, banyak yang rajin, yang paling rajin dengan aturan pemerintah pun tidak lolos dari musibah itu. Oleh karenanya kita diberi pertolongan oleh Allah, petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, taufik oleh Allah, sehingga kita masih bisa merayakan Idul Fitri pada pagi ini. Itu karena hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sedikit pun dari upaya kita untuk bisa selamat dari virus wabah yang kemarin. Oleh karenanya, ayo buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah kita membakar dosa-dosa selama Ramadan penuh, kita berpuasa, beribadah, malam tadarus Al-Quran, sedekah zakat, menyantuni yatim piatu, sholat berjamaah, itikaf dan lain sebagainya. Tibalah saatnya kini kita sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu dan menghajarnya selama 1 bulan penuh. Tentu capaian ini semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak semua muslimin, saudaraku sekalian, yang mampu berpuasa lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah bisa menjalankan puasa. Tidak semua muslimin yang mampu zakat lalu mereka diberi taufik bisa menunaikan zakat. Begitu pula sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Yang artinya bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah itu hanya pemberian anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar anugerah inilah di pagi ini kita layak bergembira menyambutnya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah mereka kumpulkan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Bergembira di sini tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Luapan ekspresi kegembiraan itu harus tidak bertentangan dengan norma syariat. Kita tidak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan pesta miras, rekreasi di tempat maksiat dan lain sebagainya. Namun kita harus mengisinya dengan aneka macam kegiatan positif, seperti mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, silaturahim, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, jika kita kaji secara mendalam tentang rangkaian ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita laksanakan, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, walitukmilu iddata, alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan pada Allah Ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan komplit. Saudaraku sekalian, yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua senantiasa menggemakan takbir seusai puasa Ramadan, dan hal ini telah kita laksanakan semalam suntuk. Takbir di sini
Jangan hanya diartikan terkhusus pada orang yang mengikuti takbir keliling atau yang memakai loudspeaker di masjid-masjid, surau-surau, namun siapa saja dan di mana saja. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan struktur kalimat berikutnya, ala ma hadakum, yang mempunyai arti ala ma hadakum limu'alimi dinikum. Maksudnya karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu, yaitu agama Islam. Poin yang ketiga, wala'allakum tashkurun, merupakan saran akhir diwajibkannya puasa sebagai bunga rampainya, yaitu bersyukur. Wala'allakum tashkurun berarti syukur kepada Allah, hukumnya wajib yang dalam hal ini kita laksanakan dengan membayar zakat fitrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kita perlu mengaplikasikannya dengan 3 rukun. Syukur sebagai berikut: syukur bil qalbi, syukur dengan hati, merasa berterima kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita terima dari Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, kita ungkapkan kegembiraan kita dengan mengucapkan hamdalah, takbir, tahmid, dan perkataan-perkataan baik yang lain. Yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan, kita tunaikan sholat Idul Fitri kita, buat ibadah badaniyah yang lain, silaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri, jangan kita artikan untuk mengungkapkan rasa syukur di hari raya harus dengan bentuk menyajikan makanan yang serba lezat, pakaian dan kendaraan yang mewah. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di hari raya seperti ini. Dahulu kala ada masyarakat yang datang sowan ke kediaman Amirul Mukminin semasa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Mereka ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada Umar bin Abdul Aziz. Setelah orang-orang tua pulang, giliran anak-anak remaja masuk ke rumah sang khalifah. Di antara mereka yang duduk justru terdapat putra khalifah yang memakai pakaian yang lama, lusuh, sedangkan tampak kontras, tampak pada anak-anak rakyat biasa justru memakai pakaian yang serba bagus dan baru. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Lalu anaknya datang mendekat. Ayah, apa gerangan yang membuat engkau menunduk dan menangis begini? Umar menyahut, tak ada masalah Ananda, aku hanya khawatir hatimu runtuh karena pakaian lusuh, pakaian lama, sedangkan pakaian anak rakyat biasa saja berpakaian yang serba baru. Kemudian dengan sigap putra Umar menjawab, ayah, hati runtuh hanya layak kepada orang yang tak kenal, orang yang kenal pada Allah namun ia mendurhakainya, bermaksiat kepadanya. Ia menyakiti hati ibundanya, ia menyakiti hati ayahnya. Adapun bagiku, demi Allah, bahwa Id hanya dimiliki bagi orang yang taat patuh atas segala perintah Allah Ta'ala. Dikatakan hadzal yaum lana idun wa ghadan lana idun wa kullu yaumin la na'sillaha lana idun. Hari ini bagi kami adalah hari raya, besok bagi kami adalah hari raya. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah merupakan hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita terbebas kembali fitrah pada hari yang fitri ini, kita masih berhenti pada hakullah, baru urusan kita kepada Allah yang beres. Masih ada yang perlu kita perhatikan yang juga tak kalah penting, yaitu berkaitan dengan hakul adami, hak kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial pasti tak akan luput melakukan dosa kepada sesama, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting di mana kita semua yang jauh-jauh semua kumpul pulang, marilah kita gunakan untuk momentum saling bermaaf-maafan dan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan terbebas dalam sisi dua arah.
arah vertikal kepada Allah Ta'ala, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa ibu bapak kita yang tak ternilai berapa banyaknya, namun apa balasan kita? Balasan sebesar apapun tidak akan bisa menyamai jasa-jasa kepada kita. Jika mereka sudah tak lagi ada di dunia, mari kita doakan bersama. Jika mereka masih ada di dunia di pagi ini, mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkem kepada mereka. Mari kita akui kekurangan kita di hadapannya, sehingga kita mendapat ridhonya. Dengan ridhonya kita akan mendapat ridho Allah Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah juga bergantung pada benci kepada kedua orang tua. Yang memang tidak bisa bertemu orang tua karena jauh, karena masih di perantauan, media sosial pun mampu kita pakai, mampu kita manfaatkan untuk bersimpuh di hadapan orang tua, walaupun hanya lewat media sosial. Insya Allah itu pun akan lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada saudara, tetangga, handai tolan dan sebagainya. Marilah kita berdoa kepada Allah sejenak. Kita bersimpuh, kita mohon ampunan, kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, kerabat-kerabat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami semua adalah orang yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, kami termasuk orang yang selalu berputus asa terhadap rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan dan tangguh kepada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami telah tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam dalam lautan kemaksiatan, durhaka kepada-Mu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kami telah menyakiti orang tua kami. Di pagi ini kami bersimpuh kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami, ya Allah. Anak didik kami, ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami, ampuni dosa orang yang meminta doa kepada kami. Jadikanlah kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'izin wal maqbulina kull 'amin wa antum bi khairin amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.